Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan sampai hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keluarga-keluarga kalian, selalu dilimpahkan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan sehat wal afiat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang gerak benda. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak pada tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang gerak benda. Ada gerak lurus, ada gerak yang melingkar, ada gerak parabola, ada yang dinamakan gerak tidak beraturan. Gerak lurus berarti lintasannya berupa garis lurus, itu gerak lurus. Gerak melingkar, misalkan kita punya sebuah batu, kemudian kita ikatkan di tali, seperti ini gambarnya. Ada sebuah batu, ini gambar batu ya. Kemudian kita ikatkan dengan tali. Kemudian kita pegang di ujung sini, kemudian kita putar-putar. Bagaimana gerak batu ini? Nah, ini namanya gerak melingkar. Tentu dia lintasannya akan seperti ini kan. Nah, dia akan bergerak ini melingkar. Nah, ini lingkarannya kurang sempurna. Ini namanya gerak melingkar. Gerak parabola. Bagaimana gerak parabola? Gerak parabola misalkan ini laki-laki ini biasa senang main bola. Ada sebuah bola, kalian tendang melambung. Melambung. Nah, ini bagaimana gerak bola ini ketika ditendang melambung? Nah, tentunya hanya begini. Nah, nanti dia jatuh ke bawah lagi. Nah, ini namanya lintasan, yang ini namanya gerak parabola. Kalau ini tadi namanya gerak melingkar. Gerak lurus ya lurus. Mobil berjalan, motor berjalan lurus. Ada yang gerak tidak beraturan. Ini gerak tidak beraturan, ini gerak dikejar tawon atau gerak dikejar bubuk. Nah, itu geraknya tidak beraturan. Gerak. Nah, ini yang kita akan pelajari dari ini adalah gerak lurus. Nah, ini apa saja istilah penting yang pada gerak lurus ini yang harus kalian ketahui. Jadi setelah kita belajar nanti, kalian harus tahu apa itu gerak, apa itu gerak lurus, apa itu jarak, apa itu perpindahan, apa itu kecepatan, apa itu kelajuan. Jadi setelah belajar nanti kalian harus tahu 6 ini. Jangan setelah kalian belajar hari ini tidak tahu ini 6 ini. Nah, tidak
belajar namanya. Yang pertama gerak, pengertian gerak yaitu perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Itu namanya, atau titik acuan. Perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap benda lain yang digunakan sebagai titik acuan. Nah, bagaimana sih ini? Kita hapus dulu nih. Misalkan kalian sedang naik mobil. Mobilnya kotak-kotak aja. Sana. Ini ada pohon di sini. Ini ada gambar pohon. Kalian di dalam mobil. Ini yang bergerak siapa? Di sini ada juga orang di bawah pohon. Ada orang di bawah pohon. Biasanya kencing dia di bawah pohon situ. Cuma ini tidak dibenarkan. Sudah kencingnya berdiri, burungnya hampir kelihatan, tidak cebok setelah buang air kecil. Nah, ini salah. Pelajaran yang tidak boleh ditiru. Bukan pelajaran, sesuatu yang tidak boleh ditiru. Jadi ini mobil, ada juga orang di dalam sini. Misalkan kalian sedang mengendarai mobil. Nah, kalau menurut orang yang ada di dalam mobil atau kita yang di dalam mobil, yang bergerak itu adalah pohon dan orang yang ada di bawah pohon ini. Karena yang menjadi acuan adalah kita yang melihat. Tapi kalau menurut acuan yang orang di bawah pohon, yang bergerak itu adalah mobil dan orang yang ada di dalam mobil. Nah, untuk pohon sendiri, kalau yang lihat itu orang yang di bawah pohon ini tidak bergerak. Tapi kalau menurut orang yang ada di dalam mobil, pohon ini bergerak. Itu maksudnya, gerak itu adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Kemudian gerak lurus, gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, Pak Lajui. Jadi misalkan kalian berada di posisi A menuju ke posisi B yang jaraknya misalkan 1 km 100 meter. Setelah dari kalian bergerak dari A ke rumah B, kalian bergerak lagi ke belakang ke rumahnya si C yang berjarak misalkan 40 meter. Nah, kalau jaraknya berarti 100, berarti 100 ditambah 40, 140 meter. Nah, kalau perpindahan ini
tulisannya jelek ya, karena susah nulis pakai mouse. Dimaklumi saja kalau tulisan kalian tidak boleh jelek. Kalau perpindahan dihitung tuh posisi awal, posisi akhir, apa tadi? Perpindahan, perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, kalau yang ini posisi awalnya kan di sini di A, posisi akhirnya di C. Nah, itu aja yang dihitung. A ke C berarti 100 dikurang 40. Jadi perpindahannya 60 meter. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah tahu jarak dan lintasan yang ditempuh, perpindahan, perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Oke, habis. Nah, terakhir Bapak berikan rumus ini, rumus kelajuan ya. Kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu. Ini yang kelajuan. Kalau kecepatan sama ya, simbolnya sama. Itu perpindahan delta. Delta S itu perpindahan per delta T. Nah, ini kelajuan. Berarti kalau berdasarkan yang tadi itu berarti berapa? 140 meter. Kalau dibagi waktunya berapa? Misalkan waktunya tadi itu 1 detik, ya 1 detik. Sedangkan untuk kecepatannya yang tadi berarti berapa tadi perpindahannya? 100 dikurang 40 berarti 60 meter. Kalau waktunya dia 1 detik berarti ya 60 meter per detik. Ini berarti 140. Ini maaf ini ya, seharusnya nulisnya di sini, cuma karena tidak cukup jadinya begini. Kita kasih lebar 40 meter per second, sedangkan yang ini, nah ini sama, ini yang betul di bawah di sini nulisnya 60 meter per second. Ini 1 ya, 1 sekon. Ini juga 1 sekon. Kira Bapak itu ya. Jadi setelah kalian tadi harus tahu ini pengertian gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan dan kelajuan. Jadi tugas kalian adalah ini, menuliskan pengertian 6 kata ini. Apa itu gerak, apa itu gerak lurus, apa itu jarak, apa itu perpindahan, apa itu kecepatan, apa itu kelajuan. Oke. Bapak kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.